Mulai sore hari, pengunjung sudah ramai di situs Beteng Sidomekar Semboro. Namun menurut sesepuh dan pengamat setempat, jumlah pengunjung mengalami penurunan. Walaupun panitia sudah berusaha mengemas acara tersebut sebaik mungkin, namun jumlah pengunjung masih belum optimal. Bahkan setelah Ki Dalang naik ke pentas, pengunjung pun mulai berkurang. Hal inilah yang menjadi tantangan Ki Dalang tersendiri untuk berinovasi dan kreasi yang baru, sehingga penonton tertarik betah seperti dulu hingga paripurnaning carito atau ending cerita. Sebetulnya, tarif pertunjukan wayang kulit di Kecamatan Semboro masih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Camat Semboro, setiap ada event sebaiknya menampilkan kesenian tradisional untuk melestarikan kebudayaan. Lakon yang ditampilkan oleh Ki Dalang Sugeng Widodo kali ini adalah Pandowo Manekes atau Tumurining Wahyu Tirto Manikmoyo, yaitu mengisahkan Pandawa dari Kerajaan Amarta mencari ketegasan atau keadilan. Sedangkan sebuah kerajaan untuk menuju atau mencapai kemakmuran tidak lepas dari banyak rintangan. Kita mau mengusung lakon Wahyu Pandowo Manekes Tumurining Wahyu Tirto Manikmoyo Maharti, Bapak. Menceritakan tentang para Pandawa kuning bakal gayuh marang kanugrahan. Ini misi kita dan harapan kita harus menyebarkan virus-virus budaya. Dalam artian ya budaya harus terangkat dengan adanya kegiatan 1 Muharram 1 Suro di situs Beteng Sidomekar ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi khalayak warga masyarakat untuk cinta sama budaya, menyenangi pagelaran wayang kulit. Alhamdulillah antusias masih semuanya peduli dengan budaya. Terima kasih buat seluruh warga masyarakat dan kepada panitia, khususnya kepada Bapak Kepala Desa dan beserta dari Kapolsek, Koramil, dan semuanya saya mengucapkan terima kasih, Bapak. Resepsi puncak malam 1 Suro di situs Beteng dihadiri oleh wakil dari Dinas Pariwisata, Muspika setempat, juga undangan dari tokoh agama, termasuk tokoh masyarakat Indri Jati yang merupakan fans wayang kulit. Camat Semboro Abdul Qadir mengapresiasi kepada kepala desa setempat yang menyelenggarakan peringatan 1 Suro di tempat yang mempunyai nilai sejarah belum tentu dimiliki oleh desa lain. Kami merasa ini hal yang luhur, budaya di Luhung yang tidak banyak terawat di tempat-tempat lain mungkin. Dan kita lihat masyarakat sampai anak-anak kecil itu semangat melihat, dan itu hal yang mengembirakan bagi kami bahwa budaya yang mendarah daging itu ada yang berminat, ada yang ikut menjaga dan antusias merawat hal itu dan diacarakan dengan gegap gempita dan sangat meriah di Desa Sidomekar ini. Oke, mungkin dibandingkan tahun kemarin terjadi penurunan ya, tetapi setidaknya semangat masyarakat untuk menyiapkan karena ada beberapa acara yang berbarengan, ada kirap tumpang, ada acara ini, kemudian dilanjutkan acara-acara lain, mungkin berbagi waktu itu yang kemudian acara malam ini tidak semeriah wayang yang dilaksanakan tahun kemarin. Tapi kita tetap antusias bahwa ada hal yang konsisten dijaga oleh masyarakat sini untuk dikembangkan dan dirawat. Harapan kami bahwa ini adalah budaya asli Nusantara yang itu kalau bukan kita yang merawat siapa lagi. Dan masyarakat di sini menunjukkan bahwa tanpa banyak bantuan dari manapun, tanpa banyak intervensi dari manapun, tapi berdasarkan kemampuan bersama, itu urunan dan lain-lain, ini menjaga event ini tetap berlangsung setiap tahun, dan itu luar biasa menurut saya. Kepala Desa Sidomekar sebagai tuan rumah sangat bergembira pada malam hari ini, apalagi dengan kembalinya artefak berupa arca dan lainnya. Alhamdulillah, dalam puncak penutupan Hari Suro diadakan pagelaran wayang, yaitu acara
kemarin resepsi, masuk ikut resepsi ya, di dalam situs Beteng Sido Mekar ini. Antusias warga sangat meriah sekali dan sebelum wayang disambut dengan tari-tarian dan kuda lumping. Ya alhamdulillah sudah kembalinya dua arca dan dua kayak lumping kayak namanya ulet-ulet lumpang kayak lumpang itu. Jadi ada 4 masuknya dari kembalikan sama Dispar, dan sempat saya minta ke Dispar, saya berhubungan langsung dengan Bapak Sugeng Riyadi selaku bidang budaya yang ada di Dispar. Saya sempat telepon-teleponan, malam Jumat saya ambil di rumahnya Bapak Sugeng. Yang saya bawa pulang itu 2 arca, yang 2 itu sejenis sejenis lumpang yang kecil itu. Harapan saya jupelnya sudah saya sampaikan, bila mana siapapun baik dinas maupun orang itu kalau mau melihat monggo, kalau meminjam harus koordinasi dengan pemerintahan desa. Dari situs Beteng Sido Mekar Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Setiap orang punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Di Politeknik Negeri Jember, belajar bukan hanya soal teori. Ini tentang menyelami pengalaman, menciptakan sesuatu yang nyata, dan menjadikan mimpi sebagai rencana yang bisa diwujudkan. Melalui jalur mandiri tes minat dan kemampuan atau TMK, serta seleksi mandiri Konsorsium Politeknik Negeri atau SMKPN. Kamu bisa mulai perjalananmu dari sini. Kami percaya, masa depan cerah tak hanya menunggu. Ia dibangun langkah demi langkah. Poli-J, SIP, Smart, Inovatif, Profesional. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.